diumumkan. Kenapa kok nggak diumumkan sekarang aja? Memang memilih orang-orang terbaik itu kan butuh waktu, butuh pertimbangan yang matang. Dan di era pertama Pak Prabowo Gibran ke depan tentu memang Pak Prabowo akan memanfaatkan dengan baik kepercayaan dan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dan dukungan elit untuk menghadirkan tim terbaiknya dalam mengelola pemerintahan ke depan. Oke, ini berarti juga terkait dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto yang memang menyatakan bahwa ia menginginkan kabinetnya terbentuk secara zaken atau kabinet yang memang mengutamakan orang-orang yang ahli di bidang tersebut, begitu ya Pak Bang Yusak ya? Ya, konsep second kabinet ini kan harus kita maknai secara fleksibel ya. Nah, kalau kita sisir kembali di 7 kabinet pasca reformasi mulai dari zaman Pak Habibie, kemudian era Gus Dur, kemudian Bu Mega, Pak SBY 2 kali, Pak Jokowi 2 kali, ini memang kan angkanya fluktuatif. Kalau kita memaknai konsep second kabinet itu bertumpu pada profesionalis murni, bukan yang dari partai politik. Artinya kalau kita pilah dengan garis demarkasi yang jelas, memang persentasenya fluktuatif. Di era Pak Habibie, kalangan profesional lebih banyak, bahkan perbandingannya bisa mencapai 75 dan 25% kan. Nah, begitu juga di era Bu Mega, Gus Dur dan seterusnya, ini angkanya naik turun. Okay. Nah, oleh karena itu second kabinet ini harus kita maknai secara fleksibel, bahwa bukan berarti kalau menteri itu didorong oleh partai politik berarti tidak memenuhi unsur profesionalisme. Kan banyak juga tokoh-tokoh calon menteri dari partai politik yang memang dia kompeten, dia profesional di bidangnya. Nah, saya kira kita harus memaknai second kabinet secara fleksibel dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait program-program andalan Pak Prabowo.